Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan praktikum rangkaian listrik. Nah, metode pembelajaran untuk praktikum rangkaian listrik kali ini adalah dengan metode blended, yaitu gabungan dari praktikum daring dan praktikum luring. Untuk praktikum daring, kita akan menggunakan suatu software sebagai pengganti hardware yang ada di laboratorium. Software yang akan kita gunakan kali ini adalah Electronics Workbench atau kita singkat sebagai EWB. Untuk menginstal EWB pada PC atau laptop kalian, maka di sini akan saya jelaskan. Nah, Electronic Workbench atau EWB merupakan suatu software untuk simulasi rangkaian elektronika. Untuk dapat menginstal atau menjalankan software EWB versi 5.12 pada PC atau laptop, maka dibutuhkan spesifikasi hardware sebagai berikut. Yang pertama, harddisk sebesar 50 MB. Jadi pastikan harddisk yang tersisa di PC atau laptop tersisa lebih dari 50 MB. Jika tidak, maka software EWB-nya tidak dapat diinstal. Syarat yang kedua adalah sistem operasi di PC atau di laptop berbasis Windows. Ya. Di sini Windows-nya berupa Windows 10, Windows 9X, Windows XP, dan Windows 7. Nah, untuk PC atau laptop selain berbasis Windows, contohnya Mac atau Linux, maka software EWB ini belum dapat diinstal pada PC dengan sistem operasi Mac atau Linux. Syarat yang ketiga adalah prosesornya minimal setara Intel Pentium 3. Jadi jika di bawah Intel Pentium 3, otomatis EWB ini belum dapat diinstal. Syarat yang keempat adalah memori minimal untuk Windows 9X adalah 64 MB RAM. Lalu jika operating system pada PC atau laptop yaitu Windows XP, maka memori minimal 256 MB. Lalu jika Windows 7, maka memori minimal yang dibutuhkan adalah 1 GB. Yang terakhir adalah resolusi layar di PC atau laptop yaitu 800 x 600 pixel. Jadi berikut ini adalah spesifikasi atau syarat agar EWB dapat diinstal di PC atau laptop kalian. Nah, baiklah, jika proses instalasi software EWB sudah selesai, kita tinggal langsung klik EWB. Nah, seperti ini tampilannya, ini ada pop-up, diokekan saja. Nah, di sini tampilan EWB di pojok kiri atas ada dua toolbar ya. Jadi toolbar pertama ini menu-menu standar, yaitu ini merupakan lembar kerja baru. Ini untuk membuka, menyimpan, print, cut, copy, paste. Ini zoom in, zoom out, dan ini ada seberapa besar layarnya. Ini kalau ingin kita perkecil, maka worksheet-nya akan lebih kecil. Ini untuk kita perbesar, misalkan ke 80%, jadi seperti ini. Nah, di bawah toolbar yang atas ini, ya ini adalah toolbar-toolbar untuk kita gunakan di praktikum rangkaian listrik. Nah, di sini ada sumber, ya, sumber ini terdiri dari grounding, ini tanda atau simbol dari grounding. Ini baterai atau sumber tegangan DC, ini sumber arus DC, sumber tegangan AC, sumber arus AC, dan sebagainya. Ini ada PCC, dan ini juga ada VDD. Lalu ke menu selanjutnya yaitu menu-menu dasar, ya, di sini basic, ini ada seperti bulat hitam, ini adalah konektor. Ini konektor. Lalu ini ada resistor yang akan kita sering gunakan tentunya, kapasitor, induktor, transformer, relay, switch, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ke menu dioda, ya, ini rangkaian-rangkaian dioda bisa kita pilih sesuai dengan yang akan kita gunakan. Lalu juga ini ada jenis-jenis transistor. Ada transistor di sini NPN, ada PNP, ada N channel, dan sebagainya. Lalu di sisi dari transistor ini ada IC analog, ini ada IC campuran,
Lalu ini ada IC digital ya, ini mungkin digunakan untuk praktikum sistem digital. Ini juga ada gerbang logika, ini juga khusus untuk sistem digital. Ya, ini selanjutnya ada menu indikator. Nah, ini ada dua alat ukur yang akan kita sering gunakan untuk praktikum rangkaian listrik. Ada voltmeter untuk mengukur tegangan dan ada ampere meter untuk mengukur arus. Di sisinya ada bulb, ada red probe, ada 7 segment, lalu juga ada buzzer dan sebagainya. Di sisinya ini ada kontrol ya, ini untuk diferensiator, integrator dan sebagainya. Lalu menu selanjutnya adalah ini sesuai yang akan kita gunakan. Lalu yang terakhir ada instrumen atau alat ukur. Nah, untuk praktikum rangkaian listrik yang akan sering kita gunakan adalah ini multimeter ya. Jadi multimeter ini adalah alat untuk mengukur arus, tegangan dan resistansi dalam satu alat. Ya, ini multimeter ada dua, multimeter analog dan ada multimeter digital. Ini ada function generator. Jadi function generator ini kalau dalam praktikum rangkaian listrik berfungsi untuk power supply ya, atau menyuplai daya. Nah, ini selanjutnya ada osiloskop. Nah, osiloskop ini berbeda dengan dua alat ukur yang setelah saya sebutkan. Di osiloskop kita dapat melihat bentuk dari gelombang atau bentuk sinyalnya. Dan ini ada baud plotter dan sebagainya. Nah, ini langsung saja. Misalkan di sini saya akan merangkai sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari resistor. Lalu untuk memilih resistor kita ke menu basic, lalu kita pilih simbol resistor di sini yang ini. Nah, cara agar meletakkan resistor di lembar kerja adalah dengan menekan lalu simpan. Seperti itu ya. Lalu misalkan saya ingin rangkaiannya adalah kombinasi misalkan ya. Nah, ini ada tanda-tanda hitam ini, tidak usah khawatir, tinggal kalian minimize. Setelah minimize bisa kembali seperti semula. Nah, ini di worksheet atau di lembar kerja, nilai default pada resistor ini adalah 1 kilo ohm. Bagaimana jika saya ingin mengubah nilai resistor tersebut? Maka tinggal kita double klik, jadi tunggu sampai cursornya berubah menjadi tanda tangan ya, ini tangan yang menunjuk, lalu kita double klik. Nah, sini ada menu value ya. Lalu di sini resistansi kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini saya ingin nilainya 100 ohm. Maka saya tulis. Nah, di sini ada satuannya. Ini masih dalam satuan kilo ohm. Kalau saya ingin satuannya ohm saja, maka kita tinggal tekan tanda panah bawah. Kalau ingin lebih besar dari ohm, maka kilo. Besar dari kilo adalah mega. Ini sudah ya, ini paling besar adalah di satuan mega ohm. Saya set ke 100 ohm misalkan. Lalu resistor yang kedua. Nah, ini kalau ingin memberi nama resistor juga kita klik ke menu label, lalu kita tulis di sini. Misalkan yang tadi adalah resistor pertama, atau resistor 1. Saya tulis di sini R1. Maka di sini akan muncul menjadi R1 100 ohm. Untuk resistor kedua, misalkan saya ingin ubah juga nilainya, saya tinggal double klik ya. Ini labelnya saya ganti menjadi R2. Lalu kita klik menu value, kita isikan dengan resistor yang diinginkan. Misalkan di sini saya menginginkan nilainya adalah 1 kilo ohm. Jadi oke. Nah, setelah itu. Nah, bagaimana cara menghubungkan antar komponen? Ya, misalkan di sini komponennya saya ingin hubungkan. Jadi caranya adalah dengan ini kita tunggu sampai ada berbentuk hitam bulat ya, lalu kita drag. Nah, sampai ada tanda hitam bulat lagi di resistor 2, lalu kita klik. Nah, ini otomatis terhubung seperti itu ya. Nah, ini jika rangkaiannya seri. Bagaimana jika ingin saya ingin merangkai 3 buah resistor, satu lagi dirangkai secara paralel di tengahnya? Maka saya klik kanan, lalu pilih rotate ya. Jadi
setelah di-rotate, resistornya akan menjadi vertikal ya. Nah, ingin saya hubungkan, maka kita tunggu sampai ada berbentuk dot hitam ya, atau konektor, lalu kita break. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu untuk sebuah rangkaian tentunya harus butuh catu daya. Misalkan catu daya di sini saya ambil dari baterai, maka kita tinggal ke menu source, lalu saya pilih di sini adalah simbol untuk baterai. Sama untuk meletakkan ke lembar kerja, saya tinggal klik lalu drag. Nah, seperti ini ya. Lalu saya ingin menghubungkan antara resistor 1 dengan baterai tersebut. Saya tunggu sampai tandanya berubah menjadi dot hitam ini. Lalu saya tekan sampai muncul hitam lagi, dot hitam, lalu klik. Jadi seperti itu. Nah, sisanya tinggal kita hubungkan antar komponen. Ini saya akan hubungkan dengan resistor ketiga. Ini untuk mengubah nilai resistor 3 atau untuk memberi label, kita double klik ke menu label, saya tulis R3, lalu nilainya misalkan di sini adalah 2,2 kilo ohm. Saya tulis menjadi 2,2 nilai resistansinya, lalu saya oke. Nah, perhatian ya di sini, jika kita ingin menulis angka atau memberi nilai resistansi sebesar 2,2, maka di sini jangan ditulis koma. Ini harus kita input dalam bentuk titik ya, jadi 2,2.2 kilo ohm. Nah, seperti itu. Kita rangkai semuanya ya. Nah, ini kita hubungkan antara resistor 2 dengan resistor 3. Nah, lalu terakhir dari baterai ke resistor 3. Jangan lupa setelah semuanya terhubung, kita harus beri grounding. Ya, grounding berarti ke menu source, lalu kita pilih ini, simbol ini ya, ground. Kita tekan lalu drag. Nah, drag. Lalu di sini tinggal kita hubungkan. Nah, sudah jadi. Nah, ini berupa rangkaian sederhana. Jadi pada software LWB ini termasuk gampang ya, tinggal kita tekan ke lembar kerja, otomatis semuanya bisa dirangkai. Tinggal kita drag, hubungkan seperti itu. Nah, sekarang pada rangkaian listrik tentunya kita akan mengukur suatu parameter-parameter. Misalkan yang sering ditanyakan adalah untuk mengukur arus dan tegangan. Untuk mengukur arus, maka kita harus menggunakan alat ukur ampermeter. Sedangkan untuk mengukur tegangan, kita akan membutuhkan alat ukur yaitu voltmeter. Sekarang bagaimana cara memberi ampermeter atau memberi voltmeter di rangkaian? Ya, seperti yang sudah diberitahukan di mata kuliah rangkaian listrik atau di teori, untuk mengukur arus dengan ampermeter, maka ampermeter itu harus dirangkai secara seri. Sedangkan untuk menggunakan voltmeter, maka kita harus merangkaikan secara paralel. Ya. Nah, misalkan di sini saya ingin mengukur arus pada resistor 1. Maka kita harus rangkai ampermeter secara seri dengan R1. Nah, ini tinggal kita masukkan ampermeternya. Ampermeter itu ada di menu indikator ya, lalu kita pilih yang simbol A. Nah, ini kita misalkan taruh dulu dia di sini. Sekarang kita harus letakkan ampermeter ini di dekat R1 secara seri. Ampermeter ini kalau kalian perhatikan di sini ada sisi yang lebih tebal ya. Ini yang saya tunjukkan dengan cursor. Ini di sisi kanan ini ada sisi yang lebih tebal. Nah, sisi tebal ini menunjukkan kutub negatif dari ampermeter. Sedangkan sisi kirinya atau sisi yang tidak tebalnya ini adalah kutub positif. Begitu pula untuk voltmeter. Sini saya masukkan voltmeter. Nah, ini ya. Jadi di bawah ini yang lebih tebal ini merupakan kutub negatif, sedangkan di atasnya ini adalah kutub positif. Sekarang kita akan letakkan ampermeter secara seri dengan R1. Nah, caranya gampang, tinggal kita tekan
Ya, ini tinggal ditekan kabelnya, lalu tinggal kita masukkan. Nah, jadi otomatis langsung tersambung seperti ini ya. Nah, kita bisa langsung mengukur arus di resistor 1 setelah kita merangkai dengan ampermeter secara seri. Misalkan yang ditanyakan adalah tentukan tegangan di resistor 1, maka sini tinggal kita masukkan saja voltmeternya ya, lalu kita rangkai secara paralel dengan R1. Nah, untuk mengubah kutub-kutub di voltmeter ini menjadi sesuai dengan R1 atau resistor 1, tinggal kita klik kanan lalu pilih rotate, maka otomatis kutub-kutubnya atau terminal-terminalnya akan menjadi horizontal. Nah, langsung kita sambungkan, kita tunggu sampai ada tanda titik hitam ini, lalu kita sambungkan dengan rangkaiannya. Satu lagi ya, ini di kutub negatifnya. Nah, seperti ini ya. Misalkan di sini baterainya saya beri nilai, saya ubah nilainya, double klik, lalu saya pilih 10 volt. Maka saya tulis 10 ya. Oke, nah ini kita lihat di pojok kanan atas, ini ada simbol berupa saklar ya. Ini berupa saklar, ini untuk mengaktifkan simulasi atau kita merunning simulasinya, lalu kita nyalakan. Nah, lalu setelah itu kita pause ya. Di sini di voltmeter maupun di ampermeter ini sudah ada menunjukkan berapa arus dan tegangan yang ada di R1. Di voltmeter menunjukkan angka 1,27 volt dan di ampermeter menunjukkan angka 12,7 mili ampere. Seperti itu ya. Jadi ini adalah dasar-dasar untuk praktikum rangkaian listrik ketika kita akan mengukur arus ataupun tegangan. Seperti itu. Sebenarnya ada satu alat lagi yang berfungsi sama dengan voltmeter ataupun ampermeter, yaitu dengan multimeter. Ya, jadi di multimeter ini saya klik ya sampai ke lembar kerja. Nah, tinggal kita double klik. Di sini akan muncul. Ini ada simbol A yang berarti ampermeter, lalu di sini volt atau V ya. Di sini untuk mengukur tegangan. Di sini ada simbol ohm. Ini adalah untuk mengukur resistansi. Jadi, multimeter ini adalah satu alat yang berfungsi untuk mengukur 3 parameter, yaitu arus, tegangan, dan resistansi. Alat ukur lainnya yang akan sering kita gunakan adalah osiloskop. Ya, di sini saya akan membawa osiloskop ke lembar kerja, jadi seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tombol pada osiloskop ya. Di sini ada tombol di bawah dan ada tombol di samping. Ini yang paling kiri adalah channel A atau kanal A, dan ini channel B. Lalu di sini ada untuk grounding dan ada untuk trigger. Untuk melihat menu-menu apa saja yang ada di osiloskop, tinggal kita double klik ya. Ini. Nah, di sini ada time base, ada trigger, ada channel A dan ada channel B. Ini ya sesuai dengan tombol yang di bawah, ada channel A dan ada channel B. Untuk memperbesar tampilan dari osiloskop, maka kita klik expand ya. Kita klik expand, jadi tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini di channel A ada beberapa menu dan channel B juga ada beberapa menu. Ini tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan di praktikum nantinya. Ya, dan di sini juga akan ada satu alat ukur lain yang akan kita sering gunakan, yaitu adalah function generator. Sama, untuk melihat menu apa saja yang ada di function generator, kita tinggal double klik ya di function generatornya. Nah, ini adalah menu-menu pada function generator. Di sini ada frekuensi ya, kita input sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan. Ada satuannya hertz, ada kilohertz, ada megahertz. Paling besar ada di megahertz. Lalu ini ada berarti cycle, ada amplitude dan ada offset. Ya. Di function generator ini ada 3 tombol ya, sesuai. Ini ada tombol negatif atau kutub negatif, lalu ada kutub positif atau terminal positif, dan ada menu atau tombol command ya. Nah, ini di bagian atas juga ada bentuk-bentuk sinyal. Jadi
Di function generator ini, kalau yang ingin kita bangkitkan adalah sinyal sinusoida, maka ini kita klik ini ya. Ini adalah bentuk dari sinyal sinusoida. Jika sinyalnya yang ingin kita bangkitkan adalah berupa sinyal segitiga, maka kita klik sinyal segitiga. Dan yang terakhir, jika yang ingin kita bangkitkan adalah berupa sinyal kotak, maka kita klik sinyal kotak. Seperti itu. Nah, ini adalah basic-basic atau dasar-dasar yang akan kita gunakan pada praktikum rangkaian listrik. Oke, sekian pengenalan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan praktikum untuk metode daring ini berjalan lancar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.